Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Muntajari as the teacher in SMA Plus Nurul. I want to invite you to see our study together. Okay, guys, let's see our study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, mayahdillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah, amma ba'd. Maybe before I going to continue all the material about recon, yesterday in the past we have learned about recon, yeah. Of course, I would like to say hello to you, yeah. How are you today? Fine. You have feeling tired? Yeah. Oh, you have to prepare anything from your home. Maybe like usual, you are here, yeah, in this boarding. Sebelum kita memulai terlalu jauh tentang kegiatan-kegiatan kita berdoa seperti biasa dengan doa kegiatan belajar pada umumnya. Oke, tafadhal kita berdoa. Nah, hari ini saya akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib yang judulnya Padamu Negeri, ya. Seran mana? Seran nggak hadir juga hari ini, ya. Seran sakit. Terus si Dayat mana? Pulang kampung, masih lebaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya saya ingin kasih gambaran kepada kalian. Ini target kita. Target kita untuk supaya kalian yang pertama, kemarin juga sama targetnya sebenarnya. Kita kemarin belajar tentang recontact. Kita tahu recontact itu ada 4 tipe, ya kan? We have 4 type for recontact. Nah, yang pertama ada personal recon kan? Yang kedua ada yang namanya factual recon. Yang ketiga ada biographical recon. Yang keempat ada imaginative recon. Ada 4 dia. Nah, hari ini kita akan coba tentang recontact juga. Kita pelajari lebih mendasar lagi. Yang pertama kita mengajak kalian untuk menguasai bagaimana fungsi sosial daripada struktur teks dan unsur kebangsaan yang ada di dalam teks. Dan jangan lupa seperti biasa buka buku di catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me again, Mistri Handayani. Dan pada video kali ini, Mistri akan melanjutkan pembahasan mengenai materi recount text. Namun sebelum itu, Mistri ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah membaca riwayat hidup seseorang? Atau cerita tentang kisah hidup tokoh-tokoh terkenal serta peristiwa yang terjadi terhadap tokoh tersebut? Nah,
Biasanya isi dari biografi itu adalah kisah hidup seseorang yang bisa kita teladani. Well, kali ini kita akan bahas tentang biografi ya. Jadi biografi ini termasuk ke dalam jenis recount text. So, biography is a detailed description of a person's life and written by someone else. It is a non-fiction text. Jadi, biografi ini berisi tentang deskripsi hidup seseorang yang mana bukan orang tersebut yang menulis ceritanya, melainkan orang lain. Jadi harus orang lain. Dan biografi ini adalah kisah nyata ya, jadi bukan kisah atau cerita yang dibuat-buat. Makanya disebut dengan non-fiction text. Well, biography has functions ya. Jadi, biografi ini mempunyai beberapa fungsi, such as to give information about someone's life so we can get inspiration. Jadi, fungsinya adalah untuk memberikan informasi tentang kehidupan seseorang dan yang pastinya orangnya adalah tokoh yang terkenal ya. Dan selain itu juga kita bisa mendapatkan informasi mengenai pencapaian atau prestasi yang pernah diraih oleh tokoh tersebut. Jadi, pastinya kita bisa belajar ya dari kisah inspiratif yang dibagikan lewat teks tersebut. Nah, yang terakhir fungsinya adalah to educate people. Seperti yang sudah Mistri jelaskan ya, kita bisa mendapatkan pelajaran dari paparan hidup para tokoh lewat cerita-cerita mereka. Next, kita akan bahas mengenai characteristics atau ciri-ciri dari teks biografi. Yang pertama, teks ini ditulis oleh orang lain. Contoh nih, ada biografi tentang Najwa Shihab. Tapi teks ini tidak ditulis langsung oleh si Najwa Shihab sendiri, melainkan orang lain atau kita sebut dengan pihak ketiga. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai language features-nya. Karena teks ini menceritakan event yang terjadi di masa lalu, maka tentunya kita menggunakan simple past tense dalam teks tersebut, ya kan? And then selanjutnya, using temporal sequence and conjunction. Jadi kita menggunakan keterangan-keterangan waktu serta kata penghubung agar teksnya lebih padu begitu ya, dan juga lebih koheren. Well, tadi kita sudah bahas characteristics dan juga language features. Sekarang misalkan jelaskan secara singkat nih structure atau kerangka dari teks biografi. Supaya pada saat kalian nanti menyusun teks biografi, kalian sudah tahu nih bagian-bagian apa saja sih yang harus ada dalam teks biografi. Nah, structure yang pertama yakni orientation. Pada bagian ini biasanya berisi biodata dan juga info umum mengenai tokoh. Misalnya, dia itu siapa, apakah dia seorang presiden, YouTubers, dan lain sebagainya. Berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya? Nah, jadi kayak gitu aja. Dah, mereka nggak perlu ini, cuma gabungkan ini aja. Udah, sekarang yang kelompok 1 digabungkan ini, yang kelompok ini maju ke belakang.
dengan kelompok 4. Ini kelompok 4. Silakan. Ini silakan maju terus. Buat kamu koreksi, bawa buku, catat kira-kira apa yang memang menurut kamu, oh ini nggak ada, oh ini nggak ada. Silakan. Nah, ya sesuai dengan ini, dengan yang tahu kamu. Ya silakan. Ya, maju 2 orang boleh, maju semua boleh. Ya, silakan kerjakan tugas dari yang sudah saya berikan itu. Kita punya waktu 10 menit, 7 menit lah, 7 menit ya, 7 menit. Silakan. Ada 10 soal yang saya berikan, silakan bekerja. Jadi, what we can do always with human thing is difficult for us. Jadi kalau kita selalu berpikir tentang cara berpikir manusia, kita agak kesulitan dalam hidup kita. Makanya jangan pernah hidup dengan gaya hidup pembicaraan orang lain. Dikatakan di dalam sebuah motivasi, your life isn't yours if you always care what others say. Jadi hidupmu bukan selamanya milikmu kalau kamu selalu memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Thank you for coming today. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.